Pernahkah kalian membayangkan bahwa sesuatu yang tidak terlihat oleh mata bisa tetap berbahaya selama ribuan tahun? Halo, kami dari kelompok A. Pada video kali ini, kami akan mengajak kalian untuk memahami tentang kajian ilmiah mengenai limbah nuklir, dampaknya terhadap lingkungan, serta upaya mitigasinya. Untuk itu, mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan limbah nuklir dan mengapa zat ini dapat menjadi ancaman serius bagi kehidupan di bumi. Limbah nuklir adalah sisa dari reaktor nuklir atau penggunaan bahan radioaktif. Yang mengandung radioaktivitas berbahaya. Radioaktivitas ini bisa bertahan ribuan tahun dan mengancam lingkungan kita jika kita tidak mengelolanya dengan baik. Sekarang kita harus mengetahui apa itu radioaktivitas limbah nuklir. Radioaktivitas terjadi ketika atom tidak stabil melepaskan partikel seperti alfa, beta, atau gamma. Limbah nuklir seperti uranium bekas bisa mencemari tanah, air, dan udara. Secara ilmiah, paparan ini menyebabkan mutasi DNA pada makhluk hidup, meningkatkan risiko kanker dan kerusakan ekosistem. Tadi sudah disampaikan bagaimana radioaktivitas dapat merusak DNA dan ekosistem secara umum. Sekarang saya akan fokuskan pada salah satu dampak yang paling kritis dan sering terabaikan, yaitu dampak pencemaran air, tanah, dan sungai. Misalnya, radioaktivitas limbah menyebabkan kematian ikan massal dan tanah yang tidak subur selama bertahun-tahun. Partikel radioaktif seperti cesium-137 bisa menumpuk di rantai makanan, mengancam keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia. Melalui udara, radioaktivitas bisa menyebar jauh melalui angin, menyebabkan hujan radioaktif pada hewan dan manusia. Ini memicu penyakit kronis seperti leukemia. Studi menunjukkan bahwa di area dekat pembuangan limbah, populasi burung dan serangga menurun hingga 50% karena kerusakan genetik. Lalu bagaimana manusia mengendalikan ancaman yang dapat bertahan ribuan tahun ini? Untuk mitigasi, upaya pertama adalah penyimpanan aman. Limbah nuklir dikubur dalam kontainer beton di lokasi geologi stabil, seperti Yucca Mountain di AS. Teknologi seperti vitrifikasi mengubah limbah menjadi kaca padat, mengurangi risiko kebocoran hingga 99%. Di era AI, cara kita memantau limbah nuklir sudah jauh lebih cerdas. Upaya lain termasuk regulasi internasional oleh IAEA dan penggunaan AI untuk monitoring. Teknologi bioremediasi menggunakan bakteri yang memakan radioaktivitas. Sementara energi terbarukan seperti surya mengurangi ketergantungan pada nuklir. Ini bisa menurunkan emisi limbah hingga 70%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa limbah radioaktif adalah sisa bahan yang masih memancarkan radiasi dan dapat berbahaya bagi manusia serta lingkungan. Limbah ini harus ditangani dengan sangat hati-hati karena radiasinya bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, diperlukan tempat penyimpanan khusus yang aman dan jauh dari permukiman. Pengelolaan limbah radioaktif menjadi tanggung jawab besar agar tidak menimbulkan dampak kesehatan dan lingkungan di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini menambah wawasan dan menginspirasi kita untuk lebih peduli pada lingkungan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.